Assalamualaikum Mbah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbah Marimun niki di Desa Karanaka sebagai apa? Yang pertama selaku ketua BPD, yang kedua juga dulu pernah jadi ketua Gapoktan. Memang hobi saya itu di bidang pertanian. Iya. Sudah berapa lama Mbah jadi petani? Semenjak saya pensiun, karena kami dulu itu selaku pendidik. Setelah pensiun kami sedikit mempunyai tanah sehingga saya kelola dengan baik. Alhamdulillah bisa untuk mensukseskan anak-anak saya bisa sampai kuliah semuanya. Dari yang jelas itu dari hasil pertanian itu yang kita kumpulkan kayak gitu. Bertani sendiri apa digarapkan orang lain, Mbak? Itu saya garap sendiri. Maksudnya ya masalah pengerjaan sih ya otomatis Barang-barang lah ya, dan membantu ya. Iya, dengan ada istilahnya dikerjakan. Yang penting kan kita kelola sendirilah. Misalnya kita tinggal mengeluarkan untuk pembiayaan untuk traktor berapa, untuk tanam berapa, untuk daud berapa. Kemudian itu akhirnya kan kesemuanya itu sudah menjadi milik kita sendiri kayak gitu. Ini terkait Mbah, hama yang paling sangat rawan terhadap pertanian padi sawah kan tikus ya Mbah. Iya. Di Desa Karanaka ada program pembangunan rumah burung hantu Mbah. Ada, ya memang betul itu. Jadi dulu memang hama atau musuh daripada petani itu yang pertama itu adalah tikus dan wereng. Kalau wereng itu ya kalau terlalu banyak itu pas memang sulit istilahnya menghalonya, yang penting membasminya. Yang penting kita harus waspada terlebih dahulu. Jadi kalau petani itu harus rajin kontrol tanaman sesuai dengan orang-orang dulu katanya tanaman kalau tiap sering ditiliki oleh pemiliknya itu katanya padinya itu nanti senang sehingga bagus. Yang cara ilmiah kita tahu persis tanaman itu ada hamanya apa tidak, jadi sekaligus tahu. Nah itu masalah. Kemudian yang hama kedua yaitu yang sulit ditanggulangi itu hama tikus. Memang satu ekor tikus itu dalam jarak berapa bulan atau berapa hari itu kalau perkembangannya itu memang luar biasa. Soalnya satu ekor tikus, kalau ekor tikus sawah itu bisa 8 sampai 12 beranak itu. Iya. Tapi kalau tikus rumah paling banyak kan 6 atau berapa 6 ekor. Sehingga kalau kita tidak jeli dalam memberantas itu, ya petani akan kulan. Yang penting kalau tikus ya utamanya itu sanitasi lah. Ini memang perlu sanitasi daripada lingkungan tanaman. Yang program Mbah, kemudian inovasi rumah burung hantu yang kemudian selanjutnya ini kebetulan kalau tidak salah itu dulu ada KKN dari Purwokerto, dari tim akademisi berarti unsur dari unsur ya. Itu memberi inovasi kepada masyarakat Karanaka cara untuk mengurangi atau menanggulangi daripada hama tikus, yaitu dengan jalan membuatkan rumah burung hantu. Ya burungnya itu memang besar sebesar gagak, yang warnanya itu ada putihnya ada coklatnya. Memang burung itu keluarnya pada waktu malam. Kalau siang itu penglihatannya itu kabur, sehingga kalau waktu malam itu sangat tajam dan daya tembus penglihatan burung hantu itu menurut dari anak-anak
unsur yang lain di sini itu sampai menembus 50 meter. Jarak pandangnya. Jarak pandangnya. Jadi kalau kita buatkan rumah di situ 50 meter dari rumah itu, si burung itu sudah bisa melihat. Dan keistimewaannya burung hantu itu makan tikusnya itu tidak dengan dagingnya, hanya yang dimakan itu adalah jeroannya saja lah. Jadi misalnya hati, jantung dan sebagainya. Jadi paling tidak satu malam itu 1 ekor, 1 sampai 6 ekor. Karena hanya diambil dalamnya saja. Jadi ini alhamdulillah oleh masyarakat petani Karanaka itu yang diinovasi oleh anak-anak unsur, kita dibuatkan cara membuat rumah burung hantu, kemudian dipasang di sana. Sebab katanya burung hantu itu setahun hanya 1 kali berkembang biakannya. Jadi biasanya pada bulan-bulan Juni, April sampai Juni itu musim kawin dan bertelur. Oleh karena itu dia bertelurnya kalau nggak dibiarkan itu biasanya ya di sarang-sarang kayu yang rindang, yang rimbun. Tapi kalau di sawah kita buatkan rumah yang sederhana itu, alhamdulillah Karanaka itu yang tadinya pertama kali itu dengan bambu tiangnya. Membuat rumah burung hantu dengan bambu. Iya, tiangnya bambu, kemudian di atasnya itu dibikinkan seperti rumah-rumahan, pakai papan atau pakai apa, kemudian ditutup dengan plastik biar papannya itu agak awet. Tapi alhamdulillah walaupun dengan bambu itu juga berhasil. Ternyata banyak rumah-rumah itu yang ditempati oleh burung hantu itu sehingga berkembang biak. Dan untuk menuju selanjutnya, karena yang namanya bambu itu ditanamkan di dalam tanah itu kan kekuatannya terbatas, cepat rapuh lah ya. Cepat rapuh, apalagi kena angin gampang roboh. Oleh karena itu petani Karanaka sekaligus dengan pemerintahan desa itu sepakat untuk istilahnya buat rubuha itu dengan yang permanen, sehingga pakai paralon, terus dikasih besi, terus dicor, sehingga ini tahan kepada, alhamdulillah ini bisa bertahan sampai puluhan tahun. Dampaknya Mbak sebelum ada rumah burung hantu itu terhadap hama tikus gimana Mbak? Ya dampaknya waktu itu banyak sekali yang mengeluh karena tikus, yang namanya tikus kalau udah menyerang itu, kalau belum habis tikusnya otomatis dalam waktu singkat itu akan habis akan parah. Pernah terjadi sampai nggak bisa panen mungkin apa enggak Mbak? Iya, pernah terjadi itu pada waktu musim panen yang istilahnya pinteluan ketiga. Itu ada satu petak tanah yang ditanami padi wangi. Baik sekali itu, 1 malam itu habis Pak. 1 malam habis oleh tikus. Karena tidak, yang tanam itu tidak hanya 1 itu. Kemudian 1 malam itu habis. Dan jarak cium daripada tikus itu kan bisa tempuh juga sampai 50 meter. Jadi misalnya ada padi di sana sehingga bisa berbondong-bondong ke sana. Jadi alhamdulillah itu dengan adanya program rumah burung hantu ini benar-benar sangat membantu petani. Alhamdulillah musim tanam, musim persemaian kali ini jarang yang memelastik. Dari persemaian itu ternyata bisa utuh. Berarti kan sudah benar-benar tikusnya hilang. Ya ada tapi tidak sebanyak itu.
paling tidak Iya. mengurangi biaya produksi Iya, ya Pak. iya, Karena jadi tidak membeli plastik untuk melindungi ya. iya, jadi ini benar-benar bisa dirasakan Pak. Jadi ya kami mohon ya kalau petani-petani yang belum mencoba ini ya silakan dicoba lah. Ini juga hasil inovasi dari akademisi Unsud, otomatis ini kan tahu persis, Iya. tahu cara perkembangan biak dari burung itu, cara memangsanya gimana. Ternyata bisa dibuktikan dengan misalnya 1 ekor burung semalam itu makan 1 sampai 6 atau sampai 5. Kalau di wilayah tersebut kita buatkan dan kita larang, jangan sampai burung itu sampai ditangkap, biar itu tetap berkembang biak. Iya. Jadi karena juga tidak mengganggu kepada masyarakat, berarti tidak mau istilahnya makan anak ayam, tidak seperti gagak atau elang. Dia makannya itu hanya itu tikus-tikus itu. Jadi ya sangat-sangat bermanfaat lah yang namanya rubuha. Oleh karena itu kami juga selaku BPD dari semenjak ada program burung hantu itu setiap tahunnya kita usulkan terus, kita tambahkan terus. Sebagai contoh kan, jadi pokoknya setiap tahun ada kita ada program penambahan burung rubuha. Iya, jadi dari ujung barat sampai sana bisa dilihat itu terbantakan ada. Jadi kalau dulu waktu itu memang karena anggaran atau dana dari pemerintah itu kecil, waktu ada penyuluhan masalah rubuha itu pada swadaya Pak. Pada swadaya. Iya. Swadaya misalnya kan seprapat, yang garap seprapat kita tarik 5 kilo atau berapa. 5 kilo beras. Padi. 5 kilo padi. Iya. Untuk kita kumpulkan. Hasilnya itu untuk membuat. Dijual membuat rumah rubuha. Dapat berapa titik lah, misalnya dapat berapa buah. Nanti berikutnya lagi alhamdulillah seterusnya dana desa meningkat sehingga tidak menarik kepada masyarakat dan bisa dianggarkan karena memang itu ya penting bagi masyarakat, sehingga sampai sekarang ini berjalan terus menerus. Mantap, luar biasa Desa Karangnangka. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini mulai garapan ini kami amati semuanya dan kami juga sering tanya kepada petani-petani, gimana kabarnya ini para persemaian sebaran-sebaran aman Mbah, aman. Alhamdulillah seperti itu Pak. Ya mudah-mudahan ini dilestarikan terus dan bisa dicontoh oleh desa-desa yang lain, karena oleh petani-petani pada umumnya, karena ini yang namanya rubuha itu memang benar-benar besar manfaatnya, di samping melestarikan hidup si burung tersebut. Dan jangan sampai misalnya pokoknya setiap desa lah atau setiap orang harus peduli. Jangan sampai menangkap burung tersebut, apalagi ditembak dan sebagainya. Wong dipelihara itu juga nggak ada wajahnya. Jadi ya sila monggo lah untuk dilestarikan biar berkembang biak terus, sehingga bisa membantu para petani. Demikian yang pernah kami alami dan pernah kami rasakan sendiri, khususnya di desa kami, bahwa rubuha itu benar-benar besar manfaatnya bagi petani. Amin. Amin. Semoga tambah. Demikianlah pengetahuan saya mengenai burung rubuha. Terima kasih banyak Bang Marimun atas informasinya. Ya, berikut adalah kita akan menggali informasi terkait bagaimana program di Desa Karangnangka bersama petani untuk menghalau hama tikus yang secara
produksi itu menghambat dan mengganggu produktivitas hasil pertanian di Desa Karangnangka. Ini ada solusi yang sangat murah meriah dan sangat humanis dan sangat ekologis ya. Kita dapat membuat rumah buruh hantu untuk menghalau hama tikus. Ini kita bersama Bapak Marimun sebagai Ketua BPD dan petani di Desa Karangnangka. Inilah inovasi Desa Karangnangka. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan informasi ini dapat disebarluaskan dan semoga dapat diaplikasikan di wilayah pertanian di desa Anda. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cukup Mbak, Iya, keren Mbak. Iya.